Kita dari kelompok 10. Yuk ikuti keseruan kita di Proyektor Undip Tembalang. Ayo, 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 ayo. Proyek pembangunan Tower Undip Tembalang merupakan salah satu pengembangan fasilitas pendidikan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan akademik serta berbagai aktivitas akademika di lingkungan Universitas Diponegoro. Gedung ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2.924 meter persegi dan mengusung konsep green building yang mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, serta kenyamanan bagi para penggunanya. Proyek ini merupakan pembangunan gedung bertingkat setinggi 21 lantai yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk sebagai kontraktor dengan PT Cakra Manggilingan Jaya sebagai manajemen konstruksi. Melalui pembangunan Tower Undip, diharapkan tersedia fasilitas pendidikan lebih modern, nyaman, dan representatif, sehingga mampu menunjang kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Universitas Diponegoro. Dalam proses pembangunannya, proyek Tower Undip Tembalang ini menggunakan sistem struktur beton bertulang dengan penerapan elemen beton pracetak atau precast pada beberapa bagian bangunan. Metode ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan sekaligus menjaga kualitas hasil konstruksi. Hai teman-teman semua, di sini aku ditempatkan di Divisi Engineering. Divisi Engineering merupakan bagian penting yang menjadi penggerak utama keberhasilan proyek. Bagian engineering menyusun perencanaan teknis dengan mengubah gambar desain menjadi shop drawing sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Shop drawing ini menjadi acuan utama bagi tim pelaksana sehingga setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat dan terarah. Selain itu, saya juga mengikuti rapat produksi dan sunset meeting. Dalam rapat ini, seluruh tim berkoordinasi untuk membahas progres pekerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan. Hai, di sini saya sebagai divisi QC, divisi yang memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas dan mutu dapat terjaga dengan baik. Ada apa aja sih pekerjaan dalam QC? Yuk kita lihat. Seorang quality control tidak hanya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, tetapi juga mengawasi proses pekerjaan sejak awal hingga akhir. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah inspeksi pekerjaan di lapangan, pemeriksaan material yang datang, penyusunan checklist quality control, dokumentasi hasil inspeksi, serta penyusunan laporan sebagai bahan evaluasi pekerjaan. Selain itu, quality control juga melakukan berbagai pengujian untuk memastikan bahwa pekerjaan telah memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Dua di antaranya adalah uji kepadatan tanah menggunakan metode Sencon dan Quality Performance Assessment System atau yang disebut juga dengan QPAS. Uji Sencon merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan tanah di lapangan setelah proses pemadatan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah telah mencapai tingkat kepadatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Proses pengujian ini diawali dengan membuat lubang uji dan mengambil sampel tanah. Selanjutnya, volume lubang diukur menggunakan pasir standar yang dituangkan melalui alat Sencon. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung kepadatan tanah di lapangan. Hasil uji Sencon menjadi salah satu indikator penting dalam pengendalian mutu pekerjaan tanah, karena kepadatan yang sesuai akan meningkatkan daya dukung tanah serta mengurangi risiko terjadinya penurunan pada konstruksi. QPAS merupakan metode penilaian kualitas hasil pekerjaan konstruksi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pada proses ini, setiap item pekerjaan diperiksa secara detail, seperti kerataan permukaan, kesikuan, dimensi, kualitas pemasangan, hingga kerapian hasil pekerjaan. Setiap hasil pemeriksaan kemudian dicatat ke dalam formulir penilaian, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan telah memenuhi standar mutu atau memerlukan perbaikan. Melalui penerapan QPAS,
kualitas pekerjaan dapat dievaluasi secara objektif dan konsisten, sehingga mutu bangunan tetap terjaga. Hai, saya Rifan. Di proyek Tower Undip Tembalang ini, saya ditempatkan sekaligus mengamati pekerjaan divisi surveyor. Divisi surveyor bertugas memastikan seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, koordinat, elevasi, dan dimensi yang telah direncanakan. Dalam pekerjaan surveyor, ada istilah yang dinamakan marking. Marking adalah proses memberikan tanda atau garis acuan pada area kerja berdasarkan gambar kerja dan hasil pengukuran. Tanda ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar posisi, ukuran, dan elevasi setiap elemen bangunan sesuai dengan perencanaan. Adapun peralatan yang digunakan oleh surveyor ketika mereka bekerja, ini dia beberapa alat-alatnya. Nah, apa saja sih yang dimarking? Yuk ikutin! Pada pekerjaan struktur, divisi surveyor memiliki beberapa tugas utama, yaitu menentukan titik as bangunan, marking kolom, balok, dinding shear wall, tangga, cek elevasi plat lantai, cek verticality kolom atau dinding shear wall, dan lain-lain. Ketika pekerjaan arsitektur berlangsung, tugas surveyor diantaranya adalah marking dinding ruangan, posisi kusen pintu dan jendela, marking keramik, marking plafon, marking area toilet seperti wastafel, marking expanded fasad, dan lain sebagainya. Masuk ke pekerjaan landscape. Di sini, surveyor berperan untuk menentukan batas lahan yang ingin diuruk ataupun digali, mengambil data elevasi lahan, marking posisi saluran drainase, marking jalur pejalan kaki, dan semacamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa divisi surveyor memegang peran yang sangat penting dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap awal hingga akhir pembangunan proyek. Semua proses pengukuran dan marking yang dilakukan bertujuan agar setiap pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar kerja dan perencanaan. Tanpa adanya surveyor, risiko kesalahan posisi, ukuran, maupun elevasi bangunan akan jauh lebih besar yang dapat menyebabkan pekerjaan harus diperbaiki, bahkan berpotensi menghambat progres proyek. Nama saya Barara Zaksa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan divisi produksi pada proyek Tower Undip yang saya amati. Ayo ikuti saya dalam penjelasan singkat ini. Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan kegiatan monitoring pekerjaan. Nah, untuk monitoring pekerjaan itu berguna untuk memberitahukan atau menginfokan kepada supervisor tentang berapa jumlah pekerja yang ada pada lantai tersebut dan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan pada lantai tersebut. Nah, untuk caranya tersendiri yaitu gampang dengan mendokumentasi pekerjaan dan mengetahui jumlah pekerja yang ada pada lantai tersebut. Setelah itu masukkan ke Excel untuk para supervisor bisa mengetahui jumlah dan berguna untuk rapat atau sebagainya. Ini sih Pak, di sini buat foto pekerjaan ya. Nah, ini adalah hasil rekap monitoring pekerjaan yang sesuai dengan tanggal dan area lantai pekerjaan yang sedang dikerjakan agar para supervisor dapat mengetahui pekerjaan dan manpower pekerjaan yang ada pada lantai tersebut. Bisa pekerjaan hebel. Nah, untuk caranya tersendiri yaitu ada pertama, kita harus mapping terlebih dahulu untuk area-area yang belum terpasang hebel. Lalu kita ukur panjang dan tingginya. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kita melakukan perhitungan di Excel dengan menggunakan rumus panjang kali lebar untuk mendapatkan data luasan tersebut.
Nah, dengan itu kita sudah mendapatkan total luasan sisa pekerjaan mebel yang dibutuhkan. Halo semuanya, di sini saya akan melakukan kegiatan mapping keramik yang telah terpasang dan menghitung keramik yang telah terpasang tersebut pada ruangan umum. Nah, ini adalah hasil mappingannya. Untuk keterangannya yaitu warna hijau adalah keramik lantai ruangan kelas yang telah terpasang. Warna orange adalah keramik lantai kamar mandi yang telah terpasang. Untuk warna biru sendiri adalah keramik dinding kamar mandi yang telah terpasang.